Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 kuat dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita fokus datang sama Tuhan. Kita mau memulai sekolah minggu ini dengan mengagungkan nama Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 kuat dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan berikan buat kami. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang berkuasa, namun Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKJ Petoran Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai kami semua. Tuhan yang berikan kami hati yang rindu selalu sama Tuhan. Tuhan menjagai kami, walaupun kami tidak dapat bertemu Tuhan, namun kami percaya Tuhan kasih-Mu tetap mempersatukan kami. Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini Tuhan yang berikan kami kesehatan dan kami bersyukur sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semua yang percaya kita mau katakan amin. Ya, kita hari ini mau belajar tentang tekun berkarya bersama Tuhan. Wow, kakak mau ajak kalian menari. Kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan. Oke, sekarang bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji dengan sungguh-sungguh ya. Pokoknya kalau menari ya ikut menari. Kalau tertawa ya tertawa sekencang-kencangnya. Kalau melompat, melompat setinggi-tingginya. Oke? Yuk, kita mau pujikan Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, ku kan tertawa di dalamku, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan
Sekali lagi, bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti dot menari. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus ada, kita pasti bisa menari, melompat, tertawa. Kalau Tuhan Yesus ada, pasti kita bisa melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Amin. Nah, aduh, kakaknya menggeh-menggeh deh. Oke, kita mau datang sama Tuhan lagi. Kita mau mulai persiapan buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau pujikan bersama. Tuhan, inilah hidupku. Boleh duduk lagi. Dengan sikap berdoa lagi, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
Mari kita berdoa buat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami pada saat kami memuji nama-Mu. Sebab nama-Mu memang yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Sungguh Tuhan, seperti pujian tadi, kami rindu Engkau pakai Tuhan, kami rindu bisa berkarya bersama-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan petunjuk-Mu Tuhan. Ajar kami boleh mendengarkan dengan baik, menjadi pelaku firman-Mu yang baik, menjadi anak-anak yang baik, dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan yang menyertai setiap firman yang disampaikan, Tuhan berkati supaya kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adikku yang di rumah, apa kabar? Nah, Mbak Wela berharap walaupun di kondisi saat ini, adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Ada sukacita hari ini? Pastinya, ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap ya. Sekarang siapkan dulu Alkitabnya. Nanti kita mau sama-sama untuk membuka kitab suci. Ya, yang masih di kamar minta tolong untuk diambil ya. Nah, pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini, firman Tuhan disampaikan pada kitab Perjanjian Baru yang diambil dari Efesus 1 ayat 7. Nah, kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik. Ya, kita mau sama-sama, kita mau bacakan bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Mbak Wela punya sebuah ilustrasi gambar. Gambarnya seperti ini. Tarat. Nah, apa yang adik-adik pikirkan tentang gambar ini? Ini gambarnya tentang apa ya? Oke, ada yang menyebutkan tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Di sini tampaknya sedih atau tampaknya sangat gembira keluarganya? Semuanya tampak gembira ya, tampak bahagia ya. Ada adik-adik yang sedih saat ini? Nah, Mbak Wela berharap semuanya bahagia ya. Semuanya senang ya. Ya, walaupun masih online ibadahnya, tapi Mbak Wela tetap berharap semuanya semangat, semuanya bahagia ya. Ada, yuk sebutin. Ini siapa ya di sini ya? Ada bapak, terus ada ibu, ada kakak, terus ada adik. Nah, siapa yang di rumah yang punya kakak? Yang di rumah jadi anak tunggal. Nah, terus yang punya kakak, seneng gak sih punya kakak? Seneng gak sih punya adik? Nah, pastinya seneng loh ya, punya kakak, punya adik, kan bisa main bareng. Tapi ada yang bilang, aku gak seneng mbak punya kakak, aku gak seneng punya adik, karena kalau aku mainan aku digangguin. Nah, tapi perlu adik-adik ketahui, kalau di rumah punya banyak anggota keluarga, ada kakak, ada adik, pasti semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi senang, semuanya jadi sayang. Walaupun sering berantem, sering rebutan mainan, tapi semuanya sayang. Nah, di sini disampaikan sayang, wujud sayang bapak sama ibu atau mama, papa, wujud sayangnya ke adik-adik itu diwujudkan dalam bentuk apa? Misalnya apa, Claudi? Mbak, aku kalau dapat nilai bagus, aku dikasih hadiah sama papa. Oke, bisa. Terus Faros, aku sering diajak-ajak jalan-jalan ke mall sama mami. Oh, bisa. Nah, itu salah satu wujud sayang mama, papa ke adik-adik. Seperti yang dikatakan pada Rasul Paulus yang disampaikan ke jemaat di Efesus, menyampaikan bahwa Rasul Paulus menyampaikan
Orang-orang Efesus itu adalah orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Pastinya senang ya kalau menjadi orang yang dipilih. Pastinya bangga ya, dalam diri adik-adik itu bangga ya. Misalnya ini contoh, kayak di sekolah. Mbak, aku dipilih menjadi ketua kelas. Nah, itu yang salah satu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Menyampaikan orang-orang Efesus itu adalah orang-orang yang dipilih dan disayang oleh Allah. Nah, di sini dikatakan wujud sayang Allah menyebut kita adalah anak-anak yang disayang oleh Allah. Nah, sampai dengan hari ini adik-adik merefleksi, sudah belum ya aku membalas kebaikan Tuhan itu dengan cara yang seperti apa ya? Karena Tuhan itu sayang banget sama aku. Tuhan itu gak pernah buat aku sedih, kasihnya itu gak pernah berubah. Nah, sekarang apa yang perlu adik-adik lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan Yesus? Seperti yang kita ketahui, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus rela apa? Rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit, terus Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan memberikan janji-janjinya. Janji berupa apa? Besok kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyiapkan surga untuk kita. Siapa yang gak mau ikut Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, pastinya semuanya ingin ikut ya, ingin ikut Tuhan ke surga ya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk hidup yang nurut. Pertama, nurut dulu sama orang tua. Semisal nih, bangun pagi, sering kita belum berdoa. Oke, sekarang kita mulai biasakan. Bangun pagi, kita berdoa. Terus kita biasakan lagi. Biasanya kalau bangun dari tempat tidur, terus keluar dari kamar, tempat tidurnya nggak diberesin. Nah, kita mau biasakan lagi. Tanpa disuruh orang tua, kita mau beres tempat tidur kita, mau lipat selimut kita, mau rapikan spray, mau menata bantal sama gulingnya, ya. Siap ya adik-adik? Pastinya harus siap no. Anak-anak sekolah minggu KJP kan hebat-hebat. Ya, sudah siap ya adik-adik? Nah, kita mau menyenangkan hati orang tua. Kita lakukan dari hal terkecil dulu. Bangun tidur tanpa disuruh, kita mau merapikan tempat tidur, kita mau berdoa, ya. Syukur-syukur adik-adik mau membuka Alkitab. Nah, kita awali dulu dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian, sedikit demi sedikit. Terus nanti langsung masuk ke perjanjian baru. Nah, gitu ya adik-adik ya. Terus yang kedua, dengan cara apa sih kita mau mewujudkan sayang kita kepada Tuhan? Caranya apa? Yang pertama, tetap rajin berdoa. Yang kedua, tekun ikut ibadah. Salah satunya ini, tekun ikut ibadah sekolah minggu. Mau mendengarkan firman, saatnya nyanyi, ya ikut bernyanyi. Nah, kalau kita bernyanyi dengan bersuka cita, otomatis kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak yang nurut, menjadi anak yang taat. Nah, siap ya semua anak-anakku yang ada di rumah? Siap. Nanti kalau ibadahnya sudah nggak online lagi, sudah mulai tatap muka, Mbak Wela mau ajak adik-adik untuk bergiliran mimpin doa. Semuanya harus sudah siap loh ya. Gak boleh ada yang nolak, gak boleh ada yang bilang gak bisa. Semuanya harus bisa. Belajar sedikit-sedikit ya. Ya, sudah ya adik-adik. Firman Tuhan pagi hari ini sudah cukup. Nah, sebagai ayat hafalan kita tadi dari Efesus 1 ayat 7. Nah, kita mau baca bareng-bareng lagi ya. Untuk ayat hafalannya kita mau bacakan sekali lagi. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Terima kasih adik-adikku, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Wela mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, ketika Tuhan boleh membuka mata kami, ketika Tuhan membuka hati kami, ketika kami boleh dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar untuk hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa, dengan cara-cara yang sederhana namun bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Petoran siap untuk menjadi anak-Mu yang tekun Bapa. Bapak tolong, Bapak berkati supaya semua anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak yang taat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa dalam kondisi pandemi ini Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir dan kami semua makhluk di muka bumi ini Tuhan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami, Tuhan tolong, Tuhan jagai, terlebih Tuhan jagai kesehatan kami, supaya dalam masa-masa saat ini anak-anak-Mu semuanya Tuhan sehat dan bersemangat Tuhan di dalam menjalani aktivitasnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan amin. Selamat pagi adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan. Bagus kan? Jadi kita harus mau tekun bersama Tuhan. Tekun mengerjakan apa yang Tuhan pengen kerjakan. Jadi anak yang baik, jadi anak yang taat. Oh, tekun belajarnya bisa bikin orang tua bangga, oke? Walaupun di rumah, walaupun nggak bisa ketemu, kita harus tetap tekun berkumpul sama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita mau tutup sekolah minggu ini. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup sekolah minggu ini dengan berdoa penutup. Habis itu kita mau pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, dan saat ini kami mau kembali beraktivitas kami. Tuhan yang menyertai setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan, dan ajar kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan, walaupun nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, namun kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, akhirnya semua rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kita mau pujikan untuk pujian penutupnya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
sabar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, selamat menikmati aktivitas selanjutnya ya Dede. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Menjadi siap dibangun di atas dasar